Salam sejahtera dan selamat pagi warga GPI Papua yang diberkati Tuhan. Selamat datang dalam ibadah syukur Pentakosta yang kita laksanakan di pagi hari ini. Di tengah situasi pandemi virus corona COVID-19 yang melanda bangsa dan negara kita, bahkan dunia, tidak mengurangi sukacita kita untuk datang beribadah, memuji, membesarkan, dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah kita di pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Eva Kaliana Elvitna. Pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 30 sampai ayat yang ke-31. Liturgi yang akan kita gunakan adalah liturgi ibadah syukur Pentakosta. Warga GPI Papua yang diberkati Tuhan, sebagai wujud ungkapan syukur dan terima kasih kita atas pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan beribadah. Untuk itu, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita, dan kita mulai ibadah kita. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian untuk menyanyikan syukur bagi Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Alhamdulillah, Engkau Maha Kudus. Telah diberikannya Roh Kudus memimpin kita untuk melakukan pekerjaannya. Ya Tuhan, berkatilah ibadah syukur Pentakosta yang kami laksanakan di sini. Kuatkan dan teguhkanlah kami, agar kami setia mengasihi-Mu. Ibadah syukur Pentakosta di saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa yang terus mencurahkan Roh-Nya atas kita. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Kasih dari surga memenuhi tempat
Jemaat terkasih, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah dengan melakukan PKJ nomor 43, bait pertama sampai dengan bait yang keempat secara berbalas-balasan. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah berkenan mengampunimu. Dan mengampunimu juga. Marilah jemaat, kita hidup dengan mengingat firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Syukur kepada Allah. Ooh.
Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita untuk ada dalam pelayanan sabda. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, cerahkan pengertian kami. Jadikan kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Dalam hikmat-Mu kami dimampukan mengerjakan kebenaran-Mu di sepanjang kehidupan kami. Demi Kristus firman itu sendiri, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pada pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-30 sampai ke-31. Beginilah firman Tuhan dengan perikop maksudnya Injil ini bicara. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar kita semua? Luar biasa. Semoga kita semua ada dalam keadaan yang baik dan tentunya dalam perlindungan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara dan saya, kita semua boleh memasuki hari pertama di bulan yang ke-6 di tahun 2020. Bulan Mei sudah kita lewati dengan berbagai macam hal, suka dan duka kehidupan. Dan Tuhan boleh menjawab doa kita semua, sehingga di hari ini kita diperkenankan untuk ada di bulan rahmat Tuhan yang baru, bulan Juni. Tentunya akan banyak hal yang kita dapati, dan kita yakini ada harapan di bulan Juni, bulan yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kita semua. Kita bergumul, kita berjuang memasuki menjalani bulan yang masih penuh dengan misteri ini di dalam iman percaya kepada Tuhan. Iman yang tetap teguh di saat kita senang, tapi juga iman yang tetap kokoh di saat Tuhan izinkan kita mengalami keadaan yang susah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, seluruh warga GP Papua yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita ada dalam ibadah syukur Pentakosta. Pembacaan Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 menjadi bagian bacaan yang akan kita renungkan dalam ibadah syukur Pentakosta ini. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca Injil Yohanes, kita sedang membaca sebuah kitab yang menyediakan inspirasi tanpa batas untuk hidup kita, inspirasi tanpa batas untuk iman kita, dan untuk pengenalan yang baik kepada Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat yang kita imani itu. Apa sebabnya, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang kekasih? Sebabnya adalah karena ketika kita membaca Injil Yohanes mulai dari pasal 1, 2, 3 sampai pasal 21, kita akan menemukan betapa penulis Injil ini berusaha memperkenalkan dan juga meyakinkan identitas Yesus. Siapa Yesus yang sesungguhnya bagi para muridnya? Siapa Yesus yang sesungguhnya bagi gereja perdana maupun bagi kita pembaca Injil zaman sekarang? Injil Yohanes adalah salah satu Injil yang satu-satunya menuliskan tentang tujuan Injil itu dicatat. Kita dapat menemukan itu dalam pembacaan di saat ini. Ada beberapa kalimat penting yang dituliskan dalam ayat 30-31 Injil Yohanes pasal 20. Dikatakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat oleh Yesus. Dari kalimat sederhana ini mau diungkapkan bagaimana penulis Injil Yohanes mencoba memperkenalkan Yesus sebagai pribadi pembuat banyak tanda. Bukan cuma satu tanda, bukan cuma 2 tanda, tapi banyak tanda. Tanda dalam bahasa Inggris itu sign, dalam bahasa Yunani sinon, dan bisa juga diartikan mujizat. Mujizat adalah sebuah peristiwa di mana Allah campur tangan dalam hidup manusia, sehingga setiap peristiwa mujizat kadang-kala sulit sekali dipahami oleh nalar, oleh akal sehat kita sebagai manusia. Dikatakan Yesus banyak melakukan tanda, Yesus banyak melakukan mujizat. Tetapi kalau kita baca Injil Yohanes, kita hanya menemukan 7 tanda yang Yesus lakukan. Seolah-olah Yohanes dia mau mengatakan hanya melalui 7 tanda. Kita tahu 7 itu dalam tradisi Yahudi adalah angka yang sempurna, menunjukkan kesempurnaan. Seolah-olah di sini mau dikatakan bahwa hanya melalui 7 tanda kita bisa melihat dan juga kita bisa mengenal siapa Yesus sebenarnya. 7 tanda dalam Injil Yohanes yang pertama adalah Yesus merubah air menjadi anggur di Kana. Yang kedua, Yesus menyembuhkan anak seorang perwira istana. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan orang yang sudah lumpuh 38 tahun. Keempat, Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang kelima, Yesus berjalan di atas air. Yang keenam, Yesus menyembuhkan orang yang lahir buta. Yang ketujuh, Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, anak-anak yang Tuhan Yesus berkati, sebetulnya ketika para penginjil menuliskan, menceritakan mujizat-mujizat Yesus, pertama-tama bukan untuk memperkenalkan kehebatan Yesus, tapi mau ditampilkan betapa kemuliaan Allah yang maha tinggi kini hadir dalam diri Yesus Kristus. Kemuliaan Allah yang maha tinggi kini hadir dalam tindakan Yesus, pengajaran Yesus, dan juga tanda-tanda yang dibuat. Jadi ketika para penginjil menceritakan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, tujuannya adalah supaya kita tahu betapa kemuliaan Allah sungguh hadir dan dirasakan di dalam diri Yesus. Dikatakan dalam pembacaan ini, masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Artinya Yesus selain 7 tanda ini, Yesus juga melakukan banyak tanda-tanda lain, banyak
akhir hidup Yesus. Seolah-olah mau dikatakan bahwa dari firman telah menjadi manusia. Dari seluruh aktivitas Yesus, seluruh pekerjaannya, seluruh pengungkapan rahasia identitas Yesus kepada murid-muridnya, termasuk sengsara, wafat, dan kebangkitannya, adalah sebuah tanda yang sempurna untuk kita melihat dan untuk kita mengenali Yesus dan juga merasakan getar-getar kemuliaan Allah yang ada di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Seluruh tanda-tanda inilah yang membawa kita untuk mengenal identitas Yesus sebagai Mesias Kristus yang disebut sebagai Anak Allah. Hal yang menarik berikutnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, juga dikatakan bahwa tanda-tanda yang dibuat Yesus ini dilakukan di depan mata murid-muridnya. Hal yang mau dikatakan bahwa para murid yang memberikan kesaksian yang menceritakan kembali tentang mujizat-mujizat dan tanda-tanda itu, mereka mengalaminya sendiri, mendengarnya sendiri, melihat sendiri apa yang dilakukan Yesus di depan mata mereka. Dan dari tanda-tanda itu murid-murid diajak untuk semakin mengenal, semakin percaya, dan semakin memuliakan Kristus dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kita semua di saat ini. Kita pun diajak setelah kita membaca kebenaran firman Tuhan, semua perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Kristus, kita juga diajak untuk mau semakin mengenal Kristus, semakin beriman kepada Kristus, semakin percaya dan menaruh pengharapan kita kepada Yesus yang adalah Mesias dan Anak Allah itu. Mengapa penginjil Yohanes mencoba meyakinkan umat bahwa Yesus adalah Anak Allah? Dia berusaha meyakinkan umat. Kenapa? Karena memang situasi kehidupan beriman pada waktu itu adalah situasi yang tidak mudah. Umat sedang mengalami krisis iman. Ada banyak ajaran-ajaran palsu, filsafat-filsafat yang pada waktu itu ada mempengaruhi kehidupan umat, seolah-olah membuat mereka bisa meragukan keyakinan mereka kepada Kristus itu sendiri. Sehingga penting sekali Yohanes mencatat dan meyakinkan umat tentang pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Ayat 31 mengatakan, supaya kamu percaya. Siapa yang dimaksudkan kamu dalam bacaan ini? Kata kamu yang dimaksudkan adalah semua orang yang diundang untuk percaya kepada Yesus. Semua orang. Kita tahu bahwa dalam membangun relasi, kitab Injil menceritakan bahwa Yesus tidak pernah membatasi diri dengan siapa ia menjalin hubungan, dengan siapa dia berrelasi. Dia bisa berrelasi dengan orang Samaria, orang Yahudi, orang non-Yahudi, orang yang sudah mengenal dia atau yang belum mengenal dia. Dan itu berarti bahwa Yesus pun menginginkan kita untuk bisa membangun relasi yang sama dengan siapapun, sehingga siapapun punya hak untuk bisa mendengar berita keselamatan dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Supaya kamu percaya dan oleh imanmu kamu beroleh hidup untuk selamanya. Itulah hasil dari iman, memperoleh kehidupan selamanya. Dan kehidupan selamanya, kehidupan yang kekal, hidup di dalam Kristus hanya bisa didapatkan melalui iman percaya yang sungguh kepada Tuhan. Ungkapan Yohanes ini bukan sebuah ungkapan paksaan, tapi ungkapan Yohanes ini adalah sebuah ajakan, sebuah undangan. Mari datang, percayalah kepada Kristus, sehingga umat diberikan kebebasan untuk memutuskan apakah dia mau percaya ataukah tidak, apakah dia mau menikmati kehidupan, apakah mau menikmati kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita bersyukur karena kita kembali lagi diingatkan lewat catatan Yohanes dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Ada pertanyaan-pertanyaan perenungan bagi kita.
Seberapa dalamkah kita mengenal Yesus yang kita imani itu? Seberapa besarkah iman dan keyakinan kita kepada Kristus yang penuh dengan kuasa, yang sanggup menyatakan mujizat di dalam kehidupan kita? Masihkah kita hidup di dalam iman yang kokoh dan teguh kepada Tuhan Yesus? Apalagi di era atau di situasi saat ini, di mana banyak orang menderita, di mana banyak kita bergumul, khususnya terkait dengan masalah yang menimpa dunia, Indonesia dan juga Papua, masalah virus corona. Apakah kita tetap yakin bahwa Yesus yang adalah Allah penuh kuasa yang telah melakukan banyak tanda, Dia mampu melepaskan kita dari pergulatan melawan penyebaran virus COVID-19 ini. Iman kita tidaklah sempurna, Bapak Ibu Saudara, tapi kita mempunyai Allah yang sempurna. Iman kita lemah, tapi kita punya Allah yang kuat. Bagaimana supaya iman kita bertumbuh? Bagaimana supaya iman kita tidak menjadi lemah? Kuncinya bukan hanya kita berdoa, tapi satu lagi kunci yang paling penting adalah kita mau akrab dengan firman Tuhan. Kita mau membaca firman karena dengan firman seperti disampaikan oleh Yohanes dalam pasal 20 pembacaan kita di saat ini, kita mengenal akan Kristus. Kita dapat menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga penting sekali kita untuk membaca firman Tuhan. Doa itu ibarat nafas kehidupan. Firman Tuhan itu ibarat makanan. Dan doa sangat penting dalam hidup kita, dan kita butuhkan setiap hari. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, bahasa aslinya dihembuskan Allah. Segala tulisan yang dihembuskan Allah. Alkitab bukanlah sembarangan buku. Alkitab adalah hembusan Allah. Allah menghembuskan firman wahyunya melalui rohnya ke dalam para penulis Alkitab, sehingga oleh dorongan Roh Kudus mereka berbicara dari Allah. Dan oleh dorongan Roh Kudus juga kita dimampukan untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Iman bukanlah secara otomatis muncul. Firman Tuhan katakan iman timbul dan tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Tentu bukan saja berarti dengan kita cukup membaca dan mendengar firman Tuhan sesekali saja, maka iman kita menjadi kokoh secara tiba-tiba. Akan tetapi kita harus memiliki sebuah gaya hidup yang terus-menerus mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sama seperti handphone, ibarat handphone yang kita miliki. Jika tidak pernah dicas, maka energi yang dibutuhkan untuk menghidupkan handphone itu tidak akan timbul, dan handphone itu tidak bisa kita gunakan. Perlu dicas. Dan dalam kehidupan beriman pun demikian, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih. Kita memerlukan kekuatan, dan kekuatan itu kita dapat dari hubungan kita dengan Tuhan, dari perenungan kita dengan atau terhadap firman Tuhan yang membuahkan kekuatan yang luar biasa yang akan kita dapati di dalam kita menapaki perjalanan hidup kita. Tuhan pasti memampukan kita, karena Roh Kudus ada menolong, menguatkan, mengajar, membimbing, menghibur, menguatkan kita, menyertai kita semua sampai kesudahan zaman. Dan penting Bapak Ibu, karena iman tidak datang dengan sendirinya tanpa tuntunan Roh Kudus. Sia-sia semua usaha pelayanan pemberitaan firman yang dilakukan kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Kalau Roh Kudus tidak diundang untuk hadir dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga dan keluarga kita masing-masing. Selama masih ada kesempatan, mari Bapak Ibu, saatnya sekarang kita memperbaharui kehidupan kita.
Roh Kudus hadir untuk memperbaharui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mensyukuri Pentakosta. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Nisea. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan. Aku percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan yang menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dan Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab kita dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, mari kita bersama menaikkan syafaat kita saat ini. Kita berdoa. Di dalam kemurahan kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami datang di hari ini kepada Tuhan Yesus yang telah memelihara kehidupan kami. Kami menaikkan syukur karena Tuhan telah menjaga kami di sepanjang kehidupan kami, khususnya di bulan Mei yang telah kami lewati dan akhiri. Dan terima kasih juga Tuhan telah menghantar kami memasuki bulan yang baru, di bulan Juni di tahun 2020. Bapa dalam kerajaan surga, hari ini seluruh umat-Mu datang berhimpun dalam kehidupan rumah tangga, keluarga lepas keluarga masing-masing. Kami duduk bersama antara suami istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara. Kami datang sehati menaikkan doa dan permohonan kami kepada Tuhan, mensyukuri akan kebaikan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan,
yang menggugah kami, mengingatkan kami untuk terus-menerus hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa karena Tuhan selalu ada bagi kehidupan keluarga kami, sehingga kami boleh dimenangkan iman percaya kami untuk terus membangun persekutuan yang memuliakan Tuhan. Meskipun di tengah kondisi dunia ini terkait dengan wabah virus corona yang melanda, ada banyak aktivitas-aktivitas pekerjaan rutin umat Tuhan yang tidak dapat kami laksanakan. Bahkan kegiatan-kegiatan peribadahan yang biasanya kami laksanakan di gedung-gedung gereja. Karena virus ini ya Bapa, kami mesti menyepi dan menepi. Kami percaya bahwa Tuhan punya maksud di balik semua peristiwa kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kami umat manusia di dunia ini. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, sekalipun banyak pergumulan hidup yang dialami oleh umat-Mu, tapi kami tetap memiliki keyakinan bahwa ada waktu Tuhan untuk berperkara dan menjawab setiap apa yang menjadi doa dan harapan kami. Berdoa kami Tuhan bagi pemerintah bangsa dan negara kami di dalam mengupayakan kebijakan-kebijakan atau mencari cara jalan keluar yang terbaik di dalam menangani persoalan COVID-19 yang melanda dunia, tapi juga melanda kehidupan berbangsa dan bernegara kami Tuhan. Tuhan tahu akan berapa banyak pasien-pasien positif yang saat ini sementara dirawat di rumah-rumah sakit. Tuhan juga tahu berapa banyak pasien-pasien yang sementara diisolasi. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, biar Engkau memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, tapi juga memberikan pemulihan, sehingga banyak pasien-pasien yang positif kembali dipulihkan. Dan itulah yang menjadi doa dan harapan syafaat kami secara khusus di hari ini ya Tuhan. Kami tetap melihat bahwa Tuhan berkarya dan Tuhan campur tangan mengatasi segala hal yang dihadapi. Kami pun yang ada di Papua Tuhan, berkati pemerintah Provinsi Papua maupun Papua Barat, sehingga segala sesuatu yang diupayakan, bahkan satuan untuk tugas penanganan COVID-19 yang ada ini, biar Tuhan memberkati para medis yang ada, dinas-dinas terkait yang ada di dalam melihat persoalan ini. Persoalan ini tidak hanya merongrong kesehatan masyarakat, tapi juga masalah-masalah perekonomian keluarga, perekonomian negara ini Tuhan. Kami mohon Tuhan beri hikmat sehingga segala sesuatu bisa teratasi dengan baik. Kami juga dimampukan untuk bisa mengikuti protokoler yang ada yang dibuat oleh pemerintah guna kesehatan kami yang lebih baik lagi, guna penghentian akan penyebaran virus ini ya Bapa. Kami mohon Tuhan Yesus dalam kasih-Mu, Engkau senantiasa mengingatkan umat Tuhan untuk mentaati segala sesuatunya, sehingga itulah wujud nyata iman kami kepada Kristus ketika kami taat pada pemerintah yang adalah wakil Allah. Bapa di surga, berdoa kami Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini. Tuhan tahu akan pergumulan para pelayan Tuhan. Ingatkan kami semua pun ya Bapa, untuk tidak hanya melaksanakan tugas dan pelayanan kami sebatas gedung-gedung gereja saja, tapi kami mampu melakukan aksi nyata pelayanan kami di tengah-tengah dunia yang membutuhkan kehadiran Tuhan Yesus, kehadiran gereja yang membawa damai, membawa shalom Allah, membawa kelegaan, membawa kelepasan. Biarlah kami tidak hanya memberitakan firman, tapi mewujud nyatakan firman itu lewat aksi-aksi nyata gereja-gereja yang ada. GPI Papua secara khusus kami serahkan ya Bapa, Sinode GPI Papua, bahkan seluruh klasis-klasis dan jemaat-jemaat yang ada. Biarlah kami pun mampu dan mau bergandengan tangan untuk menopang semua program-program pelayanan gereja yang ada, sehingga kesaksian gereja kami pun boleh nyata di tengah dunia ini. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau tahu akan semua rencana umat-Mu, apa yang menjadi harapan umat-Mu di bulan yang baru, di bulan Juli ini. Anak-anak kami dalam bangku pendidikan mereka, ketika mereka berupaya untuk memasuki jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi,
dalam persiapan ulangan dan ujian yang ada, bahkan mereka yang sudah menerima hasil ujian, biar Tuhan juga kuatkan, mampukan, berikan masa depan yang cerah bagi anak-anak kekasih kami, seluruh umat dalam pekerjaan mereka, dalam semua usaha yang ada. Tuhan juga ada dan campur tangan memberkati. Tuhan, ini doa dan sembahyang kami Bapa. Hal-hal lain yang tidak sempat hamba bawa dalam doa pergumulan syafaat kami di saat ini, yang Tuhan tahu dan Tuhan dengan dipanjatkan oleh kehidupan keluarga milik Tuhan yang berada di saat ini. Biar Engkau jawab, Engkau dengar itu ya Bapa, seturut dengan kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di doa dan syafaat kami Tuhan, dengan dan sambut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman Tuhan. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Siapakah kami Tuhan, sehingga kami memberi persembahan seperti ini kepadamu? Kami hanya manusia biasa yang tak mampu membalas kebaikan-Mu. Dalam kesukaran Kau beri kebaikan-Mu, dalam kekurangan Kau cukupkan, dalam kegusaran Kau teduhkan gemuruh hati, dalam segala keadaan Kau mengajarkan kami untuk tetap bersyukur. Kebaikan-Mu lebih dari hidup kami ya Tuhan. Sambutlah pemberian kami umat-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di masa sukar ini. Amin. Jemaat Tuhan, karya Roh Kudus tidak pernah berakhir. Ingatlah
bahwa baik ataupun tidak baik waktunya, kita harus tetap percaya bahwa Roh Kudus selalu hadir menguatkan kita dan memampukan kita untuk terus mencari Tuhan dan tetap terpaut padanya di tengah badai ini. Kiranya kekuatan Roh-Mu turun atas kami, tetap meneguhkan kami, dan kami tetap mengandalkan-Mu di setiap musim kehidupan kami. Jemaat, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mencerahkan jalan hidup jemaat. Kiranya Kristus menjadi sobat dalam perjalanan siarah iman jemaat. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupan jemaat dengan pembaharuan hidup.